Muslim yang memiliki kepribadian Muslim, yahissuha, merasakan. Jadi bukan pura-pura tidak tahu. Nah, kalau ada ndak pura-pura ndak tahu dengan amanah, itu bukan kepribadian seorang Muslim. Seorang Muslim sadar ada tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab kepada keluarganya. Sebagai ayah dia bertanggung jawab kepada anaknya. Sebagai anak ada tanggung jawab dipikul terhadap kedua orang tuanya. Sebagai saudara ada tanggung jawab terhadap saudaranya. Bahkan sebagai seorang hamba, dia punya tanggung jawab terhadap Tuhannya. Jadi tidak ada yang sepi dari tanggung jawab. Langkah kehidupannya ada tanggung jawab. Alulai itu amanah dasar namanya tu. Tanggung jawab sebagai hamba, tanggung jawab sebagai anak, itu tanggung jawab yang kita pikul. Tidak ada pilihan tentang itu. Lah sabari itu tanggung jawab, minta lu tanggung jawab ke orang itu. Tambah lu cik lagi. Pilihlah saya. Itu tambah aja itu. Sekian banyaknya tanggung jawab. Nah, seorang Muslim tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dan tidak pernah hilang kesadaran bahwa di pundaknya ada mas'uliyah, ada tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu tugas tersebut. Apabila dia melihat tanggung jawab itu tidak berjalan, wala yutiqu 'alaiha sabran. Dia tidak bisa santai saja. Dia akan terus gelisah. Mengapa dia tidak menjalankan tanggung jawab? Itu kepribadian Muslim itu. Gelisah dia. Tapi kalau ada seseorang mengaku Muslim, tanggung jawabnya berserak-serak, tidak dijalankannya, lalu lama aja. Itu banyak anak cok kasus tibu itu adalah perkara anak piatu. Jadi saya sering ditanya, apakah anak yatim dengan anak piatu itu sama? Kata saya tentu tidak sama. Anak yatim man mata abuhu qabla bulugh. Yang meninggal ayahnya sebelum dia balik, itu yatim. Kalau lah balik, itu tidak yatim lah itu. Yatim itu berbatas. Kalau tidak berbatas, kok di situ banyak yatim gini. Nah, itu tidak mungkin. Makanya la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada lagi yatim setelah seseorang balik, bermimpi. Itu yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara kafalatul yatim, bagaimana menanggung anak yatim, kemana tanggungan itu tertuju? Kepada anak yang mata abuhu, meninggal ayahnya dan dia belum lagi balik. Kalau SMA, nah yatimnya lah itu, lah balik. Tapi nya susah, ya tak masalah susah, tapi nya tak masuk dalam kategori kafalatul yatim lagi. Dia masuk dalam apa? Mungkin dia masuk dalam kategori mustahik, yang berhak mendapatkan zakat. Jadi bukan berarti tidak akan dibantunya. Cuma awak harus tahu dengan petunjuk syariat awak. Nah begitu, kemudian muncullah biasanya pertanyaan anak piatu bawi. Anak piatu tidak masuk di dalam tanggung jawab kaum muslimin di dalam memberikan jaminan kafalatul yatim. Kan kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya di surga itu dengan orang yang menjamin anak yatim itu bagaikan dua jemari, badakian, bertetangga aja Nabi, kira-kira begitu. Masuklah di situ pada anak piatu? Enggak. Kenapa demikian? Karena anak piatu ada tulang kue yang menjaminnya, bapaknya. Anak piatu mamata abu. Dalam realita kita, yang kita sebut piatu, yang meninggal ibunya, tapi bapaknya masih. Tapi biasanya kalau disampaikan begitu, berbagai macam keluhan, anak piatu itu lebih merasai dari anak. Nah, saya katakan,
Kalau merasai anak piatu dari anak yatim, tidak membebankan mereka kepada umat dahulu, tapi menyadarkan apanya akan tanggung jawabnya terhadap anak. Nah, ikunan sulit dia awak. Laki-laki, kalau ndak ada lai bini, babini cik lai. Nah, jo anak-anak lupa. Nah, inilah yang akhirnya membuat anak piatu terlunta. Bertinggalnya di rumah neneknya, di rumah eteknya. Tidak ada masalah di mana dia akan dijaga, dipelihara. Tetapi tanggung jawab nafkah tidak lapih dari bapak tadi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bukankah itu juga yang ditegaskan oleh Nabi? Seseorang bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, fa fiman unfik, kemana saya akan nafkahkan belanjaan ratu mbok dulu? Kata Nabi, ada nafsik, diri engkau dahulu. Kalau ada ya Rasulullah, alai bali ahlik, nah, keluarga engkau. Siapa keluarga? Anak-anak kita, orang tua kita, yang menjadi tanggung jawab. Jadi bagi orang yang meninggal istrinya, bini bisa bertukar, tapi anak tak bisa. Jadi kenapa itu tidak terjadi? Salah satunya adalah kepribadian Muslim yang hilang apa? Hilangnya rasa tanggung jawab. Padahal kalau dia Muslim, dia sadar ada mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kepribadian Muslim. Ini seorang Muslim tidak mengelak dari tanggung jawab. Dia sadar bahawa semenjak dia balik berakal, masuk dia dalam kategori mukallaf karena syarat taklif ada pada dirinya, maka dia sadar ada beban yang tersandang. Beban utama adalah sebagai khalifah, melanjutkan tugas yang diamanahkan dahulu oleh Allah kepada nenek awal, pada kakek moyangnya yang pertama, Adam alaihissalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk apa? Tanggung jawab untuk memakmurkan dunia ini, menjaga dunia ini, jangan berbuat fasad, kerusakan. Itu tanggung jawab. Jadi kalau ada seorang Muslim tapi bertindak ugal-ugalan, membuat kerusakan, membuat fasad dengan berbagai cara, menzalimi orang lain, itu orang yang tidak sadar dengan tanggung jawabnya sebagai insan, sebagai anak cucu Adam. Entah kok anak cucu nanti kecil dek Darwin tu nyo. Kan Darwin ngecen manusia berevolusi dari karo. Sekalai sadar nyo adalah anak cucu Adam. Kadang-kadang mencari orang buat kerusakan saja, ragu jadinya. Kalau ini anak cucu Adam atau anak cucu nanti kecil si Darwin tu. Kalau dia anak cucu Adam, maka amanah itu dipikulnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang memikul amanah untuk memakmurkan dunia ini. Orang yang sadar dengan tanggung jawab itu tidak akan berbuat fasad, tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi, baik secara sosial apalagi alam kondak, demi mencari kayu di babatnya hutan. Nah, tiba banjir nyolo minta tolong, minta bantuan ke orang. Perangai banyak. Negara itu celik lagi. Rusak di mana-mana. Jadi mas'uliyah, tanggung jawab sebagai khalifah itu melakik pada diri awak tu. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Semua kita bertanggung jawab. Kemudian kita terlahir dari orang tua. Ada ibu dan ayah. Adakah pilihan? Tidak. Itu tanggung jawab dan tidak ada pilihan awak tu. Harus dipikul. Nah kalau jo anak, ada nama memilih nak nikah-nikah takui.
Pernah bapak dan ibu-ibu dengar cerita dua orang ulama satu kemah ketika penaklukan Konstantinopel, Ibn Dailami dan Asy-Syaibani. Kalau dahulu maka kekawannya, ambo kalau ambo pikir-pikir balik tanggungjawab anak aku, ambo semua dak beranak lain. Itu nanti pikir ini. Cak ada punya anak. Artinya anti Islam nikah tidak perlu punya anak. Tapi apa tak kawannya? La alaik. Abu Salam itu berpikir. Kenapa? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai di situ saya baca. Lanjutkan. Wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau sampai khafu 'alaihim, amuh ndak muh berbini dia. Tak muh beranak dia. Takut sen keluar. Tapi Allah akan memberikan solusi. Waliyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, jangan dia bosan untuk memberikan nasihat, mengatakan ucapan yang lurus yang mengarahkan anak tadi kepada jalan yang benar. Nah, didik mereka. Nah, berarti kan tanggungjawab. Nah, apa lagi? Tanggungjawab sebagai adik, sebagai kakak. Tanggungjawab sebagai seorang manusia yang punya keluarga, kerabat, ikatan rahim dan sebagainya. Itu tanggungjawab yang melekat pada diri. Nah, setelah tanggungjawab yang banyak itu, kadang ada pula yang memilih nak jadi nak jadi pejabat, nak jadi itu tanggungjawab yang didatangkan kemudian yang wak minta pula. Nah, seharusnya yang minta-minta tu nyuku dirinya. Itu makanya di dalam Islam konsep meminta untuk amanah itu tidak ada sebenarnya. So, kalau diberikan dengan jalan meminta an mas'alatin wakilta ilaiha. Kan itu kata Nabi. Kamu diserahkan kepada kerajo amanah yang kau minta itu. Artinya apa? Allah tidak membantu. Tapi kalau dia datang tanpa kamu minta-minta, wa'inta alaiha, kamu akan ditolong dalam menjalankan tugas berat itu. Nah, seorang Muslim menyadari betul. Makanya kalau ada peringatan dan nasihat tentang tanggungjawab yang dia pikul, senang seorang Muslim. Tak sakit hatinya dah. Dinasihati. Kenapa? Orang ingin mengingatkan dia dan memperingatkan dia akan tanggungjawab. Itu makanya kalau kita bicara tentang kepribadian sahabat. Sahabat kalau diperingatkan orang akan amanah yang dipikulnya, sakit hatinya. Senang. Makanya berulang kali Umar bin Al-Khattab sering mengatakan, apa kata beliau? Laula Ali, laula Abul Hasan, laula Muaz. Kalau tidak ada Ali, kalau tidak ada Muaz, lahalaka Umar. Tentu Umar binasa. Bayangkan ketika Umar berjalan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan dengan para sahabatnya, datang seorang wanita menghentikan rombongan itu. Umar, bantah, turun Umar. Wanita itu menasihati Umar. Ini Umar bin Al-Khattab kedudukannya melebihi dari jabatan presiden sekarang ini. Luas kekuasaannya. Apa kata wanita itu? Ra'aituka Umaira. Umar, nampak aja di ambo engkau ketek dahulu. Kalau bahasa orang awak, alum pandai mapui selemula nampak dan Umma asbahta Umar. Kemudian nampak lo engkau gadang jadi Umar lah dewasa. Kinilah jadi Amirul Mukminin pula engkau ya. Kecek produksi tadi. Orang tua, wanita tua tadi. Ittaqillah hai Umar. Hai Umar, bertakwalah engkau kepada Allah atas amanah yang disandangkan kepada engkau. Umar menaku senyum mangguk.
Dah selesai orang tua tadi mengecek, baru Umar jalan. Heran sahabat-sahabatnya. Kok model itu banang kau mendengarkan wanita tadi, wahai Amirul Mukminin? Kecik Umar, tahu tak kalian? Kalau tak berhentinya mengecek tadi, tak kemangari ambo di tempat tagak ambo. Kecuali untuk solat sebalik boleh tu. Pai mendengar gitu. Itu butuhnya seorang Umar dengan nasihat. Kenapa? Umar tahu tak kalian siapa mengecek tadi? Tidak. Itulah wanita yang mengadu ke Allah, dijawab pengaduan Allah dari langit. Ketika dia datang kepada Nabi. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim dalam surat Al-Mujadalah, salah satu dalam surat Al-Mujadalah tersebut, penyebab turunnya ayat itu adalah wanita itu, namanya Khawlah binti Sa'labah. Nah, kalau Allah saja menjawab pengaduannya, ala kebaliknya dia Umar untuk tagak mendengarkan nasihat. Nah, begitu. Makanya tadi malam kan kita cerita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan berkirim surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Uktubi li kitaban. Buatlah surat wahai Ummul Mukminin kambo. Di dalamnya fihi, tusini fihi. Engkau nasihatilah hambo dengan tulisan dan ada di surat itu. Tapi tolong diringkaskan, nak mudah hambo faham, kira-kira begitu. Apa yang ditulis oleh Ummul Mukminin Aisyah? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencari ridha manusia, ada orang dan dalam hidup itu mencari ridha manusia, bisukhtillah, dengan membuat marah Allah. Orang senang, tapi Allah tidak ridha kepada manusia itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang tersebut akan kafahu Allah, orang itu mencari ridha manusia dengan marah Allah, wakalahu Allah ilan nas, dia akan diserahkan oleh Allah kepada manusia yang diminta keridhaan itu. Hati-hati. Orang yang mikul tanggungjawab, kalau kerajaannya membuat foto untuk menyenangkan manusia, kau lapor ke situ, kau lapor ke situ. Yang penting orang nak memilih hendak komplain. Yang penting manusia senang. Yang penting orang galak jali awak. Hati-hati, disarahkan mana awak di Allah ke manusia tadi. Nah, kalaulah manusia nak mengatur awak dengan segala banyak kandak nama diri kau, yang kita jadi dan nyayo badan. Tapi kalau orang mencari ridha Allah, walaupun manusia berangkainya, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man iltamasa ridha Allah bi sukhtin nas, kalau dia cari ridha manusia meskipun manusia marah kepadanya, kafahullahu mu'natan nas, maka dia akan dicukupkan oleh Allah dari segala beban yang dipikulkan oleh manusia. Pilihlah mana. Nah, itulah tanggungjawab.